yastaqir la najata minal maut. Tidak ada orang yang bakal selamat dari mati. Kita ini kan semua bakal mati, bapak-bapak nggih. Ibu-ibu kan ya mati doang selapung nggih. Tidak ada orang yang selamat dari mati itu. Mau siapkah, enggak siapkah? Kalau udah waktunya mati. Bahkan kata Imam Ali As-Sabuni, 1 jam itu malaikat maut mendatangi kita 2 kali dalam setiap jam. Ibu-ibu udah berapa lama duduk di majelis niki? Belum 1 jam? Belum. Berarti baru sekali malaikat datang. Bentar lagi datang lagi. Malaikat maut. Berarti kalau 24 jam berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa badalana min jami'il makhluqati bil ilmi wal amal wa usalli wa usallim ala habibihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil mahsyar. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin yang kami hormati, takzimi dan muliakan, segenap pengurus dan DKM Masjid Nurul Huda lingkungan Montong Are, yang mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah. Yang dia hormati pimpinan dan pengurus Majelis Ta'lim Al-Salsabila yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu, para muhibbin, para pecinta ilmu, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dalam iman, Islam dan husnul khatimah, serta mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk berkumpul di dalam syurga melalui bimbingan dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita bertawassul kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan keberkahan dan curahan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Semua tawassul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana zambana
Mustafa balik maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita mulai untuk kajian kita. Tentunya setiap apa yang kita lakukan dalam urusan agama, ujiannya banyak. Bahkan membuka majelis ilmu pun juga ujiannya banyak. Kalau pertama, kedua masih. Kalau udah mulai jalan bulan keempat, 5, 6, 7, nah di situ udah mulai ujiannya. Kepada siapa diuji? Pertama kepada pengurus, kedua ujian pun juga untuk kita sebagai jamaah. Makanya siapapun yang minta jadwal untuk kajian, maka pertanyaan pertama yang mesti tiang tanyakan, siap istiqomah apa tidak? Di Keman Beketua. Karena memang itu yang mesti harus kita lalui. Karena dalam urusan agama niki, kalau kita tidak istiqomah itu susah, Bu. Apa sih itu istiqomah? Ada dua makna istiqomah itu kata ulama. Menurut ulama fikih, istiqomah itu bermakna ziyadatul khair, yaitu kita berusaha untuk meningkat, bahkan meningkatkan dan bertambah kebaikannya. Itulah istiqomah. Jadi istiqomah itu berarti orang yang bukan sekedar orang yang teguh pendiriannya, tidak. Tapi orang yang istiqomah itu adalah orang yang sanggup berada saat diuji, variabel dalam hatinya yang dia tuju hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, istiqomah itu bermakna al-istimrarul khair. Apa istimrarul khair? Orang yang terus menerus berada dalam posisi kebaikan, apapun ujiannya. Entah orang mau senang, mau enggak, orang mau nurut apa enggak, orang mau ngedukung ataukah enggak, maka dia enggak pernah mikirin hal tersebut. Kenapa? Karena yang dia tuju hanya satu, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan Allah,
di dalam kita mengerjakan kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk kajian kita di majelis ini kita pakai kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, yaitu ringkasan intisari daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ berisi tentang amalan-amalan dan banyak juga anjuran dan larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, terutama di dalam kita beramal. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita masuk pada materi yang pertama, Kitabul Ikhlas. Kitab yang menjelaskan bagaimana tentang ikhlas. Kenapa setiap kitab-kitab hadis itu pada halaman pertama, bait pertama yang banyak dibahas itu tentang ikhlas. Karena Bapak Ibu, orang beramal itu ada yang semata-mata karena Allah, ada juga yang semata-mata karena ingin dipandang oleh manusia. Kalau orang yang ingin dipandang oleh Allah, yaitu mereka yang sedikit pun kata hatinya tidak pernah goyah hatinya terhadap pujian dari manusia. Ini orang ikhlas. Dan ikhlas itu Bapak Ibu bukan disebut. Kalau ada orang yang masih nyebut ikhlas, itu belum ikhlas kata Nabi. Ina tuan, telang sandal dari masjid tuh Indonesia. Au ikhlas wasaku. Ketika dia katakan ikhlas, maka di situ keikhlasan itu belum ada. Karena hakikinya ikhlas itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. An Abi Kabsyata Al-Anmari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu hazihil ummah kamathali arba'ati nafarin, rajulun atahu Allah malan wa ilman fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan wa huwa yaqulu law kana li mithlu hadha amiltu bihi bimithli alladhi ya'mal. Bisa dihafal? Alhamdulillah. Pada hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dari Abi Kabsyah Al-Anmari telah berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafarin. Perumpamaan umat ini kata Nabi tidak ada ubahnya, terbagi menjadi 4 permisalan. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Yang pertama, ada seseorang yang di dalam hidupnya diberikan oleh Allah harta. Yang kedua, diberikan oleh Allah ilmu. Harta ada, ilmu ada. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiqu fi haqqihi.
kemudian dia amalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya, dia sedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Ini orang baik. Pertama, Allah beri dia harta. Kedua, Allah beri dia ilmu. Dengan hartanya dia gunakan untuk membantu perjuangan agama. Yang kedua, dengan ilmunya dia amalkan ikhlas lillahi ta'ala. Kira-kira orang yang begini bagus tidak, Bu? Bagus tidak? Ibu? Ibu? Cat ngantok gitu. Bagus tidak? Orang punya harta pemurah, orang punya ilmu dia ajarkan. Ini orang istimewa. Maka orang yang hakikinya orang kaya itu bukan hanya orang yang punya harta banyak, tapi meskipun hartanya pas-pasan, mampu dia gunakan untuk kebutuhan agama. Itulah sejatinya harta yang bakal dia punya hingga dia meninggal dunia. Kira-kira ibu-ibu, apa ibu-ibu yakin kalau toko yang sekarang ibu punya ketika mati tetap disertifikat atas nama ibu? Yakin, ibu? Yakin? Yakin. Kalau kita udah meninggal, ya Allah, jangankan sertifikat, Bu, batu nisan aja susah bisa diganti oleh anak-anak kita. Hei, sombong, baik. Ketika kita mati, Bapak, yakin pelungguh lamun kebon bangket siarak lek julu galuh tuh datang lamun tawah mati tetap ITP. Dikala kita mati tinggal sekedar nama. Harta mana yang sejatinya kita punya adalah sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah atas nama kita. Itulah yang menjadi hak milik kita. Bukan yang masih petantang-petenteng yang sertifikatnya atas nama kita, belum tentu. Bukan yang atas nama anak-anak kita, belum tentu, Pak. Kenapa? Karena ini berat. Orang punya harta pemurah, orang punya ilmu diamalkan. Ketika yang pertama ini kita sudah berada di situ, insya Allah kita termasuk orang yang istimewa. Amin ya Rabbal. Yang kedua kata Nabi, ada golongan orang warajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Ada golongan yang kedua, orang-orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak punya harta. Ilmu ada, harta kurang. Alim iya, tapi kadang rumah masih ngontrak. Ibu, harap masih ngontrak. Masih luwek nggih? Harap masih berduit tanggungan utang. Masya Allah. Papa ke pertanyaan kedua aja kompak itu. Arak masih ndek man selesai cicilan. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah murahkan jalan rizki kita, amin. Sebagaimana turunnya air hujan dari langit, sebanyak itulah jalan rizki Allah berikan kepada kita, amin. Ibu-ibu mau? Mau dikasih doanya? Bapak-bapak, kayun pelungguh, nggih, agar kita punya rizki dilancarkan oleh Allah dan usaha kita dimudahkan sama Allah. Bahkan rizkimu bagaikan air zam-zam yang tidak pernah bisa kering meskipun jutaan orang yang mengambilnya.
maka tidak akan pernah bisa kering kita punya rizki kalau niki kita amalkan. Mau pelunggu? Mau aja apa mau banget? Harus secara andang-andang lah. Oh nih ai arah nih. Jadi kalau nggak salah sudah yang sampaikan niki. Amalannya 2 ayat terakhir surat Yasin. Diamalkan setiap selesai sholat subuh sebanyak 7 kali, tidak kurang tidak lebih, pas 7. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Ulangi, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sekali lagi, innama Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Berapa kali dibaca? 7 kali. Piran atau tamalang? Setiap selesai sholat. Paling afdol ini diamalkan setiap selesai sholat subuh, dikala kita belum bangun dari tempat sholat kita. Itu paling afdolnya. Sebelum kita bangun dari tempat sholat, di situ baru kita amalkan. Lah Pak, wah lampak tejok pekan lagu ini, lupa tak amalan. Maka di mana pelunggu ingat langsung diamalkan. Boleh, tapi kalau kita pingin yang lebih afdol dan lebih kuat magnetnya, itu setiap selesai sholat subuh langsung dibaca di tempat sholat. Kata guru tiang dulu, maka Zain, kata beliau, tidak akan habis rizkimu sebagaimana air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam tiap hari tiap malam orang ngambil jutaan, tapi sampai hari ini enggak pernah habis-habis. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah. Nah begitupun kita niki kan lebih banyak orang-orang yang kawin cerai. Itu dengan sebab apa? Lantaran ekonomi, Bu. Lantaran apalagi sekarang nih, ya Allah, semua harga naik. Betul? Harga cabai naik, sembako naik, minyak kita naik, BBM, bapak-bapak, hei, dengar dulu apa berjawab. Bapak-bapak naik. Ore ibu-ibu ini jujur-jujur. Bu, dengan kondisi seperti ini, maka kita harus punya pegangan. Apa pegangan kita? Allah Subhanahu. Nah, kembali. Yang kedua, ada seseorang yang punya ilmu walam yu'tihi malan, namun dia tidak diberikan oleh Allah harta. Punya ilmu doang, tapi dia ajarkan ilmu yang dia punya. Dia bagiin itu ilmu kepada orang banyak.
wa huwa yaqulu, namun orang yang berilmu, yang alim tapi tidak punya harta ini dia berkata, lau kana li mithlu hadza amiltu fihi bimisli alladhi ya'mal. Andaikan aku Allah berikan harta sebagaimana dia siapa? Orang yang punya harta dan punya ilmu. Maka dia berharap nih dalam hatinya, dia bilang apa? Andaikan Allah berikan kepadaku ilmu, Allah berikan kepadaku harta, amiltu bihi mislalladzi ya'mal, maka aku akan mengerjakan seperti apa yang orang kaya itu lakukan. Dia bantu orang miskin, aku akan bantu orang miskin. Dia bantu anak yatim, aku akan bantu anak yatim. Dia bantu janda-janda tua. Kalau janda muda wah duit donatur. Aku bantu janda-janda tua untuk melanjutkan kehidupannya jikalau punya harta. Dia punya harapan begini, kalau aku punya harta, aku akan bagi kepada anak yatim, aku bagi ke masjid, aku bagi ke pesantren. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawaun. Orang yang pertama dan kedua ini adalah sama-sama orang-orang istimewa dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan pertama siapa, Bu? Punya harta, pemurah. Punya ilmu, dia ajarkan. Yang kedua, punya ilmu tapi tidak punya harta, tapi dia ajarin ilmunya untuk orang lain, dan dia berharap kalau saya punya harta saya bakal bantu orang-orang lemah. Yang dua ini kata Nabi adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu. Nah, lebih-lebih nih hari ini menjelang akhir daripada 1447 Hijriah. Besok malam kita sudah masuk 1448 Hijriah. Ya Allah, ternyata Bapak Ibu umur kita sudah bertambah, Bu ya. Ternyata kita ini makin hari makin tuir, Bu. Kita ini makin hari ya Allah, ternyata setahun sudah usia kita dikurangi sama Allah. Setahun sudah jatah rizki kita sudah kurang, Bapak-bapak. Setahun sudah jatah ibadah kita udah kurang. Dikala besok malam kita masuk pada 1448 Hijriah, maka 1 tahun yang lalu takkan pernah bisa kembali lagi. Ya Allah, hari ini padahal tiang mohon maaf, iya putih yang telat baru dari jam 4 sebelum subuh tiang keluar tadi, Bu. Tadi pertama subuh di Lembuak Narmada, kajiannya pada subuh. Habis itu di Bonjeruk Lombok Tengah. Selesai di Bonjeruk, tadi lagi ke Sengkol Mantang. Habis itu ke sini, Bu. Selesai ini di Ampenan, lagi di Tangsi. Yang penting sehat, Bu ya. Berkat doa ibu-ibu, alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah. Jadi kalau kita punya ilmu nggak ngamalin ilmu lillahi ta'ala, ini berat. Allah udah ancam kita. Makanya dalam hidup ini melalui momentum menyambut 1 Muharram besok malam, ibu-ibu usahain untuk baca doa akhir dan awal tahun. Ya Bu ya, di masjid. Lek deriki anda, ayah anda. Di sini juga demikian. Nah, kalau bisa besoknya puasa sunnah.
Tanggal 1 Muharram puasa sunnah. Hari terakhir di bulan Zulhijjah dan di hari pertama di bulan Muharram, di situ dianjurin kita puasa sunnah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup 1 tahun yang lalu dengan puasa, kita buka 1 tahun yang akan datang dengan berpuasa. Maka disitulah keistimewaan yang luar biasa Allah berikan kepada kita, insya. Nah, ada amalan, Bu. Besok malam, di malam tanggal 1 Muharram, hingga hari tanggal 1 Muharram, disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur dan di dalam kitab Khazinah al-Asrar. Di situ dijelaskan, dianjurkan kita untuk menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada kertas berwarna putih sebanyak 113, tidak kurang tidak lebih. Kapan ditulis? Mulai dari malam tanggal 1 Muharram hingga berakhir masuk pada malam tanggal 2 Muharram. Maka tapi tulisan basmalahnya niki tidak boleh ada satupun huruf yang tertinggal. Mimnya punya lubang, Allah haknya berlubang, Ar-Rahman mimnya berlubang, Ar-Rahim mimnya berlubang. Berapa? 113. Kemanapun ibu-ibu punya jualan di pasar, nggih. Jadi itu tulisan basmalah ketika ditulis disebutkan dalam kitab Khazinah al-Asrar dan di dalam Kanzun Najah was Surur, maka di situ orang-orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim terhitung dari setiap jumlah hurufnya kali seberapa banyaknya, Allah ampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin. Tahu menulis Ibu? Insya Allah. Tapi cuman pada malam 1 Muharram dan tanggal 1. Nah, tulisan tiang yang dulu masih sampai sekarang. Makanya kemanapun tiang, terkadang itu tiang laminating dia, Bu. Tiang lipat dan laminating kan nggak bisa masuk air tuh. Ada orang sakit itu tiang rendam, direndam di air, kasih minum, syifa mingkul lidah, itu obat dari segala macam penyakit. Ibu-ibu punya toko, nggak laris-laris, Bu, maka ambil air putih, rendam itu tulisan basmalah, maka siram ke jualan ibu-ibu, insya Allah lamun rame belanja pasti laris. Nggih, serius Bu, serius. Ya lamun sepi berembe Pak Ustad, sabar. Enggak, tapi insya Allah nggih, itu termasuk wasilah. Nah, itu kemuliaan daripada 1 Muharram. Bisa kira-kira? Baik. Ini 2 golongan pertama. Yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yakhbitu fi malihi yumfikuhu fi ghairi haqqihi. Yang ketiga, kata Nabi, ada golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah harta. Dia kaya, perabotan hidupnya lengkap, mobilnya besar, rumahnya besar, istrinya besar, semua dia punya, tapi ilmu tidak ada. Walam yu'tihi ilman, ilmu agama tidak ada. Fa huwa yakhbitu bi malihi yunfiqu fi ghairi haqqih. Maka apa yang terjadi? Dia habisin hartanya untuk hura-hura,
dia habisin hartanya untuk berbuat dosa, dia habisin hartanya untuk judi online, dia habisin hartanya untuk narkoba, dia habisin hartanya untuk sesuatu yang dilarang oleh agama, maka orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Apalah gunanya harta, Bu, kalau harta akan menjadi penyesalan bagi kita. Hati-hati dengan istidraj. Ibu tahu istidraj? Pak, bahaya kalau istidraj itu. Orang istidraj, dia sengaja dikasih puas oleh Allah, tapi itu awal dari cara Allah untuk ngejatuhin dia. Makanya hati-hati dengan setiap apa yang kita punya. Punya harta, hati-hati. Punya ilmu juga, hati-hati. Ilmu ini ujian dari Allah untuk kita. Kecantikan, hati-hati. Nggak ada kanggo sombong. Ngelihat orang yang pesek hidungnya mulain bekemik, sombong. Nggak, Bo. Orang kalau namanya istidraj, sengaja dia diangkat sama Allah. Dikasih pertama jadi kaling, ngonek-ngonek jadi lurah, ngonek-ngonek jadi camat, naik lagi diangkat lagi sama Allah jadi DPR, naik lagi diangkat sama Allah jadi wali kota, naik lagi terus sampai pada puncak popularitas. Akhirnya pada puncak kenikmatannya dia lupa dengan Allah, nggak bisa bersyukur, nggak bisa bersabar, dia lupa Allah. Dikala pada puncak kenikmatannya dia lupakan Allah, sholat pun tidak, zikir pun tidak, sedekah pun tidak, maka kata Allah apa? Aku lepas kau pada puncak popularitasmu. Dikala kita sudah terjatuh berada pada titik terendah, siapa yang bisa mengangkat kita? Tidak ada. Itulah istidraj. Sekarang kan lagi viral, Bu. Seorang kepala BGN, ya, Badan Gizi Nasional, ternyata hasil pemeriksaan terkena kasus korupsi. Dan banyak bapak jabat yang lain juga kena. Per hari yang masuk ke rekening lebih dari 1 miliar tiap hari, Bu. Kalau udah setahun setengah, udah berapa miliar? Itu cuman laba doang, belum yang lain. Andekan tiap hari 1 miliar kadu beli bakso, ilaha illallah, jadi mujair itu, Bu. Subhanallah. Tapi ketika Allah tidak ridho, sedikit dibuka oleh Allah satu aibnya, tek. Pulang berhaji diberhentikan, langsung ditangkap. Kalau Allah sudah murka, na'udzubil, itulah namanya istidraj. Makanya nggak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Semuanya titipan Allah. Nggak kanggo sombong. 10 menit lagi. Nah, ini yang ketiga. Punya harta, tidak punya ilmu agama, nggak ada. Makanya orang yang begini sering ngehabisin hartanya kepada sesuatu yang hura-hura hingga Allah tidak ridho kepadanya. Na'udzubil. Ibu tahu Qarun? Masa nggak tahu? Qarun nggak kenal, Bu, ya? Oh, sama, Bu. Qarun hartanya Masya Allah, hingga diajak beriman kepada Allah, diajak bertaubat sama Musa, diajak ibadah, tapi dia menjawab apa? Qala
innama utituhu ala ilmin indi. Dia jawab apa? Apa yang aku punya ini hasil usahaku. Apa yang kupunya ini hasil jerih payahku. Perkara saya mau ibadah apa tidak, enggak jadi urusan. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi, hingga hartanya Qarun sampai hari kiamat enggak habis-habis, Bu. Angkat lamun dengan begali kan, mau emas pongkat, harta Qarun. Semuanya harta karun semua. Harta karun. Awalnya karena memang Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya ke perut bumi karena tidak pandai bersyukur. Makanya ibu-ibu syukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup. Melakukan yang Nah, toa-toa jenin apa? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, wa rajulun lam yu'tihillahu ilman. Ada seseorang yang Allah tidak kasih dia ilmu. Ilmu enggak ada. Wala malan, Allah juga enggak ngasih dia harta. Tain gigi doang arah nih. Ilmu ndak ada, harta juga, ibadah tidak, miskin iya. Ini orang miskin nekat nih. Wah miskin, taat pula tidak. Maka ada orang yang begini, kata Nabi SAW, bahwa yaqulu, dia berkata apa? Lau kana li mislu hadza amiltu bihi mislal ladzi ya'mal. Andaikan Tuhan memberikan kepadaku kekayaan seperti dia, dia siapa? No. Yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Dia kan kaya, uangnya banyak, istrinya 4, mobilnya 4, semua dia punya. Kalau aku diberi begitu, aku akan puas-puaskan diriku sebagaimana mereka yang banyak hartanya. Oh, ternyata itu dia bilang orang-orang yang enggak punya ilmu, enggak punya harta. Apa kata Nabi? Fahuma fil wizri sawaun. Dua-duanya ini sama, dunia akhirat celaka. Nauzubil, di dunia celaka, akhirat pun celaka. Ya Allah, nauzubillahi min. Kita Bapak Ibu enggak bakal lepas dari 3 hal. Kita mau hidup ini apapun, siapapun kita, enggak akan kita bisa lepas dari 3 hal dalam hidup kita. Pertama, tidak ada orang yang bisa lolos dari apa? Tak ada orang yang bisa lolos dari kematian. Ndik narak dengan lolos lekan mati. Yastaqir la najata minal maut. Ndak ada orang yang bakal selamat dari mati. Kita ini kan semua bakal mati, bapak-bapak nggih. Ibu-ibu kan ya mati doang selapung nggih. Ndak ada orang yang selamat dari mati itu. Mau siapkah, enggak siapkah? Kalau udah waktunya mati. Bahkan kata Imam Ali As-Sabuni, 1 jam itu malaikat maut mendatangi kita 2 kali dalam setiap jam. Ibu-ibu udah berapa lama duduk di majelis niki? Belum 1 jam? Belum. Berarti baru sekali malaikat datang. Bentar lagi datang lagi. Malaikat maut. Berarti kalau 24 jam berapa kali? Gampang. 24 pada si 4 likur kali 2 pira?
48 kali malaikat maut datang menemui tiang pelunggu. Untuk apa? Mencocokkan dari catatan kita, kira-kira udah jamnya apa belum? Kira-kira udah waktunya apa belum? Di masih dah kena belum, mun wahwaya aja matiin lo. Yuk, kita mau apa coba? Makanya beliau katakan, kalaupun hidupmu berada di bawah telapak kakimu, maka kematianmu ada di atas kepalamu. Kalaupun hidupmu ada di atas kepalamu, maka kematianmu selalu ada di bawah telapak kakimu. Enggak ada orang yang selamat, yang bisa lolos dari mati. Yang kedua, enggak ada orang yang bisa lolos daripada kenyamanan wala najata fid dunia. Tidak ada orang yang la rohatan fid dunia. Tidak ada orang yang bisa nyaman terus dalam kehidupan dunia. Pasti ada susahnya, Bu, ya. Ya Allah. Ara den mah susah. Wah, ada susah. Ibu, wah, ada susah? Apa susahan? Pasti wakete. Nggak ada orang hidup yang senang-senang terus seumur hidup. Pasti ada susahnya. Nggak ada juga orang yang susah seumur hidup. Pasti ada senangnya. Memang inilah dunia. Yang ketiga, kita hidup nggak akan bisa lolos dari min kalamin nas. Nggak ada kita yang bakal lolos dari caci maki dan omongan orang lain. Benar, Bu? Rajin sih ngaji ara ongkat dengan masih. Ngajin doang, tia lagu girang lawan mentoa. Ara menu? Ngaku ini. Ya Allah. Rajin doang lalu ngaji tiap hari padahal kepelit pitu olah setan. La haula wala quwwata illa billah. Kita mau baik, kita mau jalanin sesuatu selama masih hidup, tidak bisa lepas dari omongan orang. Tiang pun yang ceramah ini, Bu, tidak bisa lepas dari caci maki orang. Cuma tiang diketahui susah tiang. Pira kali tiang beli wat diet lagu gagal. Kenapa? Karena nggak bisa susah. Karena memang itu konsep yang selalu tiang bawa. Ngapain kita susah mikirin kata-kata orang? Karena kita harus bahagia dengan kata kita dan kata Allah. Betul? Ibu? Ibu? Dendek susah pikiran ngongkat dengar. Ini kadang-kadang ya ampun goret-goret si semam. Si lelah mikiran ngongkat dengar. Nggak perlu, Bu, mikirin. Namanya kita hidup. Sebaik apapun kita selalu ada celahnya. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada isi. Setengah 6 nih. Cukup ya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang tiga ini kita nggak bakal selamat. Kata Nabi, kalau ada orang yang seperti ketiga dan keempat, punya harta nggak mau ibadah, atau nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi ingin bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, maka orang seperti ini dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Ya Allah, hakikinya jamaah rahimakumullah, apa yang kita gunakan untuk ibadah, apa yang kita gunakan untuk amal soleh, itulah hakikatnya milik kita. Pelungguh mami dengan surban yang kita bawa ngaji,
dengan baju pakaian yang kita bawa ngaji, inilah milik kita. Karena inilah yang akan menjadi saksi nanti kita di hadapan Allah. Meskipun kita punya dosa banyak, meskipun kita punya kemaksiatan banyak, ibadah kurang, namun ini akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini lisan takkan bisa berbicara. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum. Bagi orang-orang yang buta mata hatinya, semuanya kebaikan pun takkan nampak di depan mata mereka. Tapi kalau tiang pelungguh manfaatan, timak beduwe sepeda motor ceketer, nggih, bau na jauh lalu ngaji, baru na starter skrik yang lampak 10 meter, dek 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 dek, mati. Lampak 10 meter, dek 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 dek, sampai julun masjid peleng knalpot. Tapi bisa kita bawa ngaji nuntut ilmu agama, itu lebih baik di hadapan Allah daripada naik mobil mewah Lagundara kencen besapa. Percuma. Meskipun sederhana tapi bisa bermanfaat. Ina ama ingat si dakwah pancu beta sangu era kuat tunas dosa salah Tuhan mesa ina ama ingat siksa era apina ini pada sedesiksa marah ongkat sanden mau rasa pupa. Ya Allah, apa sih yang jadi bekal kita? Hanya iman dan amal soleh. Oleh karenanya, melalui momentum menyambut 1 Muharram yang esok hari kita isi lembaran malam ini, besok malam dengan kebaikan-kebaikan. Bila perlu Bu, besok banyakin baca Al-Kahfi. Banyakin baca Al-Kahfi. Karena kita enggak tahu mungkinkah 1447 ini adalah akhir daripada hidup kita. Kalaupun masih Allah kasih kesempatan di tahun yang akan datang, alhamdulillah. Yang penting kita persiapin sangu mati, al-isti'dadul lil maut qabla nuzulil maut. Mempersiapkan bekal mati sebelum kita mati. Maka ini yang mesti kita lakuin. Mudah-mudahan berkat pengajian ini Allah jadikan kita menjadi hamba yang berilmu. Amin. Dan Allah pun titipkan kepada kita harta rizki yang barokah, yang sesuai dengan apa keinginan kita. Dengan rizki ini kita bisa gunakan menuju tanah suci Makkah dan Madinah. Dengan rizki tersebut kita gunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, untuk membangun masjid kita, membangun pesantren. Amin ya rabbal. Insyaallah yang hadir niki rizkinya seperti sumur Zam-Zam yang gak habis-habis seumur hidup. Amin ya rabbal. Apa amalannya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kull
وإليه ترجعون إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت. Sekali lagi, innama fasubhanallazi biyadihi kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jambilna bil afiyah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.